Semua dosa sebenarnya Tuhan benci, ya. Tapi Alkitab mencatat begini. Dosa yang Alkitab soalnya tulis ini kejijikan di mata Allah. Penyembahan berhala. Dan semua orang Kristen, oh amin, torang nyanda ada berhala. Karena orang berpikiran selalu berhala itu patung. Berhala itu menjadikan sesuatu, seseorang atau apapun menjadi Tuhanmu. Itu berhala. Ulang. Berhala itu adalah ketika engkau menjadikan sesuatu, seseorang, bahkan itu dirimu dapat menjadi berhalamu. Dapat menjadi Tuhanmu. Dan itu kejijikan di mata Allah. Ada orang ya. Dia pikir oh ini nih gambar-gambar ini nih. Ini pasti ada setannya. Semua dia buang, semua dia bakar. Dia tidak tahu dia adalah berhalanya. Dia tidak tahu hatinya adalah berhalanya. Kenapa dia tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan? Itu menjadi Allah bagimu. Apapun itu. Anakmu jadi berhalamu boleh. Suami jadi berhala. Itu. Kita nyandak masuk gereja kalau tapi suami nyandak masuk. Istri jadi berhala. Semua tanya mama. Toh sampai mau masuk gereja le tanya mama. Keselamatan nyandak baku bawa saudara. Nyandak baku bawa. Orang panggil orang masuk gereja. Tapi untuk ke sorga. Orang harus buat keputusan sendiri. Ya. Tidak ada saudara. Oh, orang baku-baku sayang. Jadi karena dia nih mau dengan Yesus, nih mau sungguh-sungguh jadi ya salah-salah. Orang katuk so janji sehidup semati jadi ya dia mau pindah neraka kita baku iko. Orang dua kok baku-baku sayang. Saudara pikir begitu? Kan Tuhan yang penting orang kan bahagia. Saudara saya tidak percaya kalau saudara bahagia dengan keputusan itu. Orang yang memilih setan, ya, memilih ketidaktaatan, menolak Tuhan, dapat lihat orang tatawa. Saya membaca banyak kesaksian sebenarnya. Ya. Orang yang tidak mau mengakui Tuhan, menyebut dirinya dengan bangga, saya ateis. Saya tidak percaya Tuhan. Ya. Dan saudara banyak kesaksian yang mencatat. Orang-orang yang seperti itu biasanya waktu mau menghadapi saat mati ketakutan. Tuh? Iya. Kan terlihat soalnya. Tuh? Orang kan biasanya begitu. Orang dapat lihat ini orang waktu semua mati. Ini modal apa? Dapat lihat. Kalau dia ketakutan dia sebenarnya tidak sedang melihat Tuhan. Ulang. Kalau dia sampai ketakutan dia tidak sedang melihat Tuhan. Dapat lihat di situ. Apakah dia pulang sebagai kekasih? Sungguhkah dia dipanggil Tuhan? Hah? Atau siapa ada jemput pada dia? Nanti saudara tak kaget. DP rumah istana. Pesawat 5. Siapa yang jemput pada dia kalau dia mati? Siapa? Dan itu sulit sekali saudara. Ya. Waktu orang itu menolak. Ya, dia sulit sekali untuk diyakinkan kalau Yesus adalah Tuhan. Ya. Satu kesaksian ini yang muncul saya ingat soalnya. Ya, ada pendeta di Kalimantan yang bersaksi. Ya, itu ibu bukan jemaatnya. Anak dari ibu itu adalah jemaatnya. Ya.
Dan menjelang ibu itu mau mati rupanya, ya, anak-anak itu suami istri memanggil gembala mereka untuk tolong Pak Pendeta doakan mama kami. Dan dia bilang rupanya mamanya itu berbahasa Mandarin, ya. Jadi dia sangat sedikit tahu bahasa Indonesia. Ya, jadi kan saudara tahu dari mana hendak kemana. Ya. Dan dia bilang, loh karena permintaan dari anak-anak ini, tolong Pak Pendeta siapa tahu masih ada kesempatan ibu kami. Tolong dia dituntun datang kepada Tuhan. Sekalipun itu sesuatu yang tidak mungkin. Saudara. Dia bilang, toh saya mau berusaha, toh perjuangkan. Bu, dia bercerita tentang Yesus dan kayaknya memang si ibu juga kan tidak mengerti bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesianya sangat kurang. Jadi dia juga sulit sekali untuk mengerti. Ya, pokoknya akhirnya karena dia lihat oh ini komunikasi kurang lancar. Jadi Pak Pendeta melihat, nih tahu dia dapat rasa rupa kayaknya ibu ini semua pergi. Dia tanya, Bu, maukah ibu percaya kepada Yesus? Dia pakai bahasa Mandarin, tidak. Bahkan sampai dia marah. Dia marah karena ditanya berulang kali. Ibu itu marah, ya. Kurang studinya mau bilang keluar karena dari ruangan ini. Itu kan di rumah sakit, saudara. Kan mau bilang bagaimana? Jadi biar DP anak mau menangis. Mama mereka tidak mau. Dan tiba-tiba mama mereka ini berteriak ketakutan. Sambil menunjuk katanya di pintu. Maksudnya itu siapa? Itu siapa? Begitu ya. Sangat ketakutan dan tiba-tiba dia meninggal. Putus nafasnya. Jadi Pak Gembala juga tidak dapat penglihatan atau apa begitu. Jadi dari apa yang dia lihat, dia bilang rupanya waktu itu dia melihat setan so jaga di pintu. Menolak Yesus. Saudara, ini berulang kali. Ya. Ada saudara pendeta. Ya. Menjelang matinya dia malah marah kepada Tuhan. Kenapa? Karena tidak menyembuhkan dia. Masalahnya katanya pendeta ini menurut catatan gereja Pantekosta ini mengadakan mujizat tahun itu. Ya, entah tahun 50-an atau tahun berapa, udah lama. Ya, dia mengerjakan banyak mujizat pokoknya. Dan saat itu dia ada di rumah sakit dan dia pun marah kepada Tuhan. Nah, saya mendengar dari pendeta yang waktu itu hadir di ruangan itu. Itu ya, saya ingat pendeta itu bersaksi di ibadah, dia bukan bersaksi, dia selingi khotbahnya dengan kesaksian itu. Waktu dia bicara tentang waktu kita sepertinya membantah, bersungut tanpa kita sadari kita sedang menolak Tuhan itu. Jadi pendeta itu bilang begini. Waktu pendeta yang sakit itu bilang begini. Apa? Tuhan, kenapa engkau tidak menyembuhkan sakitku? Ini orang mau nyanyi. Karena kan pendeta-pendeta berbaris di situ. Ini pendeta terkenal, saudara. Kalau saya sebut namanya mungkin saudara juga kenal. Waktu dia bilang seperti itu, pendeta itu yang bercerita. Dia bilang saya melihat pendeta yang putih itu wajahnya putih. Kulitnya putih. Dia bilang saya melihat kemudian menghitam dan menghembuskan nafas terakhir. Jadi sudah ada kata lain selain dia marah pada Tuhan. Dia tidak tahu dia sudah di ujung tanduk itu. Ya, tidak tahu ini ya. Apa ini tanda Tuhan murka dan berarti dia ditolak?
Jangan berpikir kau ini siapa. Siapa? Tuh saudara ya. Mengapa tampak saya ini begitu keras? Kenapa? Karena saya tahu kalau saya juga tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Loh, biar ini siapa? Memangnya siapa? Begitu harusnya pertanyaannya. Memangnya kamu siapa? Memangnya saya siapa? Huh? Kalau mau sok-sokan di muka Tuhan, memangnya kamu siapa? Huh? Kita ini selamat bukan karena orang pejago. Mengapa orang dituntut untuk taat, untuk tekun, untuk setia? Seperti bukan karena kalau orang dapat backing, itu bukan karena orang pejago. Itu juga tetap peranan Tuhan di situ. Ya, saudara mesti tahu, waktu saudara berhasil taat, saudara nih tahu Tuhan dah pegang saudara di tangan untuk taat. Dia mengaruniakan kemampuan untuk taat dan menjadi seperti yang dia mau. Dengan kekuatanmu, enggak ada yang bisa termasuk ini yang ngomong. Itu saudara. Jadi tetap selamat karena anugerah. Orang masa kini berpikir selamat karena anugerah tanpa perbuatan, bukan selamat karena perbuatan, jadi biar bikin dosa. Kan bodoh sekali engkau bebas pikir. Orang selamat karena anugerah. Orang taat bisa setia, bisa semua, bisa hidup seperti, loh itu kan bukan kekuatanmu. Kelihatannya tuh orang yang bikin keputusan. Tuhan kan bilang, waktu orang itu bersungguh-sungguh mencari aku melimpahkan kekuatan di dalam dia. Jadi waktu saudara lihat, kenapa dia jago sekali? Bukan, karena dia mau Tuhan ada di situ menolong dia. Sampai akhirnya dia kemudian melakukan apa yang mungkin orang kebanyakan tidak bisa backing. Tuhan dah tolong. Itu bukan karena dia mampu. Itu saudara. Kenapa kok Paulus bisa bilang mati adalah keuntungan? Loh, memangnya dia Paulus pejago? Enggak. Kan Paulus juga yang bilang itu, Filipi 1:13 colet. Atau Filipi 2 itu. Filipi 2 berarti. Tunggu bentar. Nah iya, Filipi 2:13. Apa? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Loh, jadi waktu orang mau Pak Tuhan, orang rindu Pak Tuhan, orang menginginkan Tuhan. Loh, itu pekerjaan Allah di dalam kita. Mengapa saya selalu bilang ke saudara, jangan pandang enteng waktu saudara suka ibadah. Itu Tuhan yang taruh. Jadi berarti yang kan waktu saudara tidak mau ibadah, berarti kau menolak Tuhan yang bekerja di dalammu. Oh. Ini juga persis dengan ayat terkenal Roma 8 ayat 28. Ini kan terkenal sekali ayat ini. Coba 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja ya, dalam segala sesuatu. Jadi sampai saudara akhirnya melakukan firman Allah. Bukan menolak keputusan Tuhan. Justru terima kasih Tuhan. Ternyata sungguh aku ada di dalam rencanamu. Loh, itu bukan kekuatanmu.
Saudara bisa berkata tidak kepada dosa, berkata tidak kepada bujuk rayu setan, berkata tidak kepada keinginanmu sendiri. Maka saudara pikir kekuatanmu? Tidak mungkin. Orang bayangkan mau malawang orang pediri. Kalau saudara bilang nyandak pak orang lain gampang. Tapi waktu hatimu menginginkannya. Lalu saudara tidak bisa. Oh, toh. Itu Tuhan yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kelihatannya kau melukai dirimu sendiri. Enggak, itu untuk kebaikanmu. Ya. Coba lihat ya, misalnya itu orang yang mau kasih keluar misalnya tumor atau apa. Itu dilukai supaya kasih keluar itu dari dalam. Nah kalau saudara tidak bersedia, berarti kau mencelakakan dirimu sendiri. Mari aja boleh. Saudara ya, saya bayangkan ini Sulawesi Utara. Ya, bayangkan digembar-gemborkan. Ini Yerusalem, ini tahu Yerusalem keberapa? Kedua kah? 1,5? Betul-betul menggenapi nubuatan firman Allah. Nubuatan Yesus. Kamu akan melihat ya zaman Nuh dan zaman Lot kembali. Apa? Orang menjadikan makan minum lebih tinggi dari Tuhan. Mana dorang ada pengucapan. Pengucapan pas apa? Pas setang. Kan saudara. Orang so ibadah pagi-pagi bilang Jo. Saya kadang-kadang melihat. Akhirnya karena mau pergi pengucapan. Ibadah bikin cepat-cepat. Ini mau tak tinggal dodol. Bayangkan. Ini tahu pengucapan pas apa? Bayangkan orang akhirnya nyandak masuk gereja gara-gara pengucapan. Coba kok kalau nyandak betul ini. Kok ini Yerusalem? Yerusalem atau Sodom dan Gomora? Coba. Tiap 50 meter ada gereja. Hah? Boleh besoknya kalau pasca memang tuh salib rasa-rasa ya. Sampai tidur dia taruh salib di PDP badan. Tuh, karena merayakan pasca. Ya. Tapi menyalibkan diri sendiri. Diri sendiri yang jadi berhala. Siapa yang mau salibkan diri sendiri ini? Ini berhala. Salah-salah. Biarlah Tuhan pesuka mar salah-salah. Masa kita mau bunuh tapi diri? Makanya kau bukan murid Yesus. Karena murid Yesus apa? Coba mana lagi murid Yesus. Coba lihat dulu ini Kote. Ya. Ini kan saya baru sebut tadi ini ayatnya. Lukas 17:28. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot ini perkataan Yesus. Ini khotbahnya. Ini nubuatannya. Kamu mau lihat zaman akhir tiba? Lihat ini. Ini tandanya. Apa? 1. Ada motor kata no ya. Jadi musiknya saya kencang DP suara. Lihat ya. Pertama. Selalu kalau yang namanya pertama itu yang paling luar biasa. Apa? Mereka makan dan minum. Membeli, menjual, menanam, membangun. Tuh rumah jodoh bae-bae karena nin tahu tuh doi mau taruh di mana tuh bongkar tuh rumah. Baking ulang.
Toh. So 2 tahun so pasti bongkar ulang. Baking ulang. Kan begitu. Ini manusia sekarang toh. Kenapa dia mau lihat tuh di sebelah. So tahu mau hidup bagaimana. Ada makanan. Nanti kalau so setengah busuk baru kasih orang. Wah kak. Hati-hati saudara. Ini tuh orang tuh berhadapan dengan Tuhan. Ya, Tuhan itu apa? Dia sangat tahu. Sampai yang engkau tidak tahu. Yang orang ini tahu. Tuhan tahu. Yang tersembunyi jauh di dalam hati. Semua orang ini tahu. Tuhan tahu. Nyanda ada. Padahal ada. Nyanda juta lalu bagaimana tuh Sakim alasan. Ya, aduh ini tahu ya. Aduh rasa bagaimana sto. Maksudnya bagaimana apa? Tambah vetsin. Kan begitu tuh. Mar kalau sesuatu itu orang suka. Oh biar sementara menggigil. Nggak apa-apa nanti tong pakai jaket. Nanti minum minyak kayu putih. Kayak panas. Orang kan, saudara tahu enggak ya. Orang kalau suka. Di antara 1000 alasan untuk menolak. Tetap dia mau cari ada satu alasan untuk membela apa yang dia suka. Mar kalau saudara berhadapan dengan yang tidak mau. Biar 1000 alasan sebenarnya sangat beralasan untuk tidak bisa berkata tidak. Tetap dia mau cari alasan biar cuma satu biar sampai soalnya nak masuk akal itu dia cari alasan. Kenapa? Karena dia ini mau. Coba, orang kan jago sekali kalau mau bikin alasan. Dan Yesus waktu dia memperkenalkan diri. Aku ini guru. Akulah kebenaran. Akulah jalan. Akulah kehidupan. Dia bilang apa? Dia pilih alasan-alasan yang mematikan. Dan dia bilang itu tidak boleh jadi alasan. Nah, coba ini yang bilang Tuhan. Bukan kita. Saya selalu bilang ke saudara, seandainya boleh nego nih, kita orang pertama Tuhan, jangan begitu kuat. Ini kumang sota lalu. Bukan, mana itu? Yesus bilang tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Orang-orang bilang tentang alasan-alasan yang menurut waktu itu Taurat mengaturnya. Kalau begitu tuh tidak boleh diterima alasannya. Taurat mengaturnya. Taurat memperbolehkannya. Tuhan Yesus bilang, dulu Taurat memperbolehkanmu. Tapi aku berkata kepadamu. Yang tidak ada alasan. Saudara ingat enggak? Waktu itu peristiwa, berapa tahun lalu itu? Kapal selam Indonesia? Yang kemudian mati semua awak kapalnya. Nanggala, ini tahu apa itu, saya lupa. Saudara bayangkan itu. Tuh, saya kemudian mendengar ya, waktu keluarga dari awak kapal ya, memberi kesaksian tentang kru kapal selam itu. Cara hidup. Mereka bilang itu istri-istri mereka, saudara. Kan rata-rata masih muda. Ya, ada yang bilang itu konspirasi. Ya, supaya orang-orang muda ini mati. Mau apa kek pokoknya dorang so mati. Dan istri-istri mereka bilang apa? Orang pesuami itu kalau so mau keluar dari rumah, mau bertugas, dia bersikap seolah-olah itu saat yang terakhir mereka berjumpa. Kenapa? Karena mereka selalu keluar dari rumah siap untuk mati. Kon dorang ada kerja force apa? Ada kerja force apa?
Dorang sapa pe murid. Kerja untuk negara. Mengabdi untuk negara. Torang mengabdi pas apa? Lalu selalu menolak. Apalagi kalau alasan itu mematikan. Oh ini kok maksudnya nak masuk akal kok maksud. Biarlah itu Tuhan. Oh kau lupa untuk menyelamatkanmu. Dia mengorbankan nyawanya. Yesus bukan mati-matian. Yesus mati. Bukan mati-matian ya. Saudara datang sini mati-matian enggak? Mati-matian mengalahkan nasi jaha. Mengalahkan dodol. Mengalahkan kumpul-kumpul. Oh orang kak aku dapat dengan saudara. Tuh gara-gara angku mau datang tuh saudara-saudara di sana. Semuanya enggak masuk gereja. Colia. Kau nyanda ini saling mendukung. Kok ini apa? Yerusalem. Sekali lagi Yerusalem atau Sodom dan Gomora. Ya. Orang ini mempercepat kedatangan Tuhan. Hati-hati saudara ya. Orang semakin mencintai dunia, semakin menolak kedatangan Tuhan. Apa yang membuat orang rindu kepada Tuhan? Apa? Semakin kau mencintai dia. Ya kan saudara. Ini khotbah tahu berapa ribu kali ini. Ayat-ayat ini selalu muncul. Coba. Orang Alkitab ditutup dengan Tuhan semua datang. Aku datang segera. Ia yang memberi kesaksian ini tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera. Lalu respon yang tepat adalah amin, datanglah Tuhan Yesus. Kontorang jangan minta-minta Tuhan datang kok. Aduh, minggu depan torang pengucapan. Atur jo angko hati toh. Sehingga bukan dilarang makan dan minum. Tuh, Yesus makan minum. Tapi waktu orang memberhalakan itu, tanpa orang sadar, makan minum tampil menjadi Tuhan yang kau tidak mau akui. Dengan mulutmu, masa aku mentorong pe Tuhan aku mentu makan dan minum. Torong pe Tuhan tetap Yesus. Kayak pangannya masuk gereja. Yang kandati saudara ya. Itu tahun ke tahun saya kandati. Ya, orang sampai habis bensin di jalan. Kayak apa? Nggak sampai-sampai saudara. So macet jalan. Nggak sampai-sampai. Akhirnya ya nggak sampai di pengucapan. Terpaksa singgah di rumah makan, kong makan. Tapi tetap tahun depan datang ulang. Dan saudara pas masuk surga toh. Habis makan-makan kong mati masuk surga. Senang tuh orang kalau makan-makan loh. So bilang akang dulu tuh karena saya tidak ke bioskop. Nyaman dulu nih. Ya. Itu sangat kental orang Pantekosta ini boleh pergi bioskop. Kalau sekarang oleh pendeta bila perlu ibadah di dalam bioskop dia. Sambil bauni sambil ibadah. Dulu saudara ya. Semua orang kita nyanda no. Ya, jadi saya berpikir kan ya. So nyanda semua jadi saya waktu itu kalau mau makan-makan ya itu kita pakai kesukaan. Kok apa leh? Apa itu yang menyenangkan? Kalau bukan bermain, kok makan-makan. Itu yang menyenangkan. Dan kemudian setelah saya disadarkan, kita lebih pilih makan tempe. Makan dadar. Bukan berarti saya juga tidak pergi kalau. Jangan sampai itu mengalahkan
kerinduanmu kepada Tuhan. Jangan sampai itu mengalahkan penghormatanmu kepada Tuhan. Orang rela saudara sampai utang untuk pengucapan. Coba. Kita lihat nyanda rencana membicara ini. Mari kalau for Tuhan nyanda ada nih so abis. Mari kalau mau makan puji pak orang-orang, kandati dia utang di koperasi. Kandati, 20 kilo beras pulo, makan puji. Kandati saudara. Ini keangkuhan hidup ini luar biasa. Bukan cuma orang kaya. Jangan bilang, orang miskin berarti orang. Berapa banyak orang miskin yang lebih sombong, lebih tinggi dari orang kaya. Seorang orang Manado itu model tuh dia tuh. Apa? Biar kalah nasi, jangan kalah penampilan. Di atas semuanya koknya. Kandati beli dompet 500.000. Habis itu DP dompet sudah ada isi, so beli dompet. Nah ini kan kalau nyandak bodok ini pekerja. Beli motor, nanti DP bensin minta di tetangga. Berarti angko belum boleh beli motor, bajalang jo. Apa? Nanti mau bayar angsuran mau pakai apa? Ya usah beli berarti. Berarti belum waktunya. Tuh, soalnya betul. Beli tas. Tas 10 juta. Aduh, kalau baca cerita Pak kita saudara. Nah usaha aneh-aneh dari tidak pernah akan tertarik mau beli itu tas begitu. Saudara. Betul. Ya. Kalau kata orang kasih ya ambil no masa kata. Bayangkan saudara tas 10 juta. Kau DP isi dalam kertas semua. Dia tidak ada DP doi. Dia so beli tas. Mar DP gaya dan selangit. Nah sepatu. Dosa diki jo DP sepatu. Tuh. Sampai tikus reno. Tahu kalau yang tidak betul itu. Kita ini saudara kan karena mau melayani masa kau mau pakai sepatu robek. Toh, lain dan itu kalau memangnya ada doi mau beli itu, mar kalau ada masa kau mau pakai itu sepatu so robek. So tahu-tahu so tak angka DP sol masa kau mau pakai. Gitu toh. Saudara sampai sekarang susah sekali mau cari sepatu yang cocok for. Susah sekali saudara. Mau cari sepatu yang cocok di sini, ya cocok dengan kita hati, lalu cocok mau pakai badiri lama dang. Nyandak saki. Yang kali so beli, ya baru mau badiri belum 5 menit so saki. Ya saudara. So, itu saya paling takut beli di online, apalagi kalau sepatu atau tako, ya. Ini kaki besar begini tuh, ya, nggak bisa. Padahal sadiki itu yang murah-murah di online, lain kali, Tuhan mau beli toko, lebih beli ini Jo. Ya awas itu, datang, udah, nggak bisa pakai. Boleh kita pakai mar dudu-dudu, ini boleh berdiri. Nah itu ya. Jadi kalau mau bilang sulit, saya termasuk yang sulit. Mau cari baju susah. Ukurannya susah. Orang lain begitu bagus, maka kita enggak bisa. Kalau terlalu span bukan kita itu. Begitu saudara ya. Ini dari dulu model begitu, ya. Saya dari dulu suka yang longgar-longgar begitu. Dari dulu itu. Ya. Tuh, kan
susah, sulit untuk itu. Tapi saya akhirnya memantapkan hati. Kalau itu untuk Tuhan. Biar itu, kong itu, kong itu, kong itu. Jangan jadikan itu segalanya dalam hidup. Tetap Yesus segalanya. Tuh. Yang sampai saudara cari-cari baju. Sampai akhirnya so tamat gereja sudah jo usah pergi. Nyandak dapat tuh baju. So ndak ada baju katuk kita padahal 2 lemari. Nah, ya. Cuma ndak ada baju kan. Maksudnya cuma ndak ada baju di sini apa? Hari itu dia dapat rasanya ndak cocok. Awas setelah 1 minggu, kagak kah? Saya sedang membicarakan diri saya. Lain kali begitu coba perempuan. Atau saudara lain. So kita itu ya. Lain kali saya karena so tahu model. Jadi lain kali 1 kali strik 3. Supaya kalau satu tidak cocok. So tahu tuh satu mau. Dan lain kali saudara waktu sudah perasa semua tidak cocok. Kita tahu ini setan pekerja. Jadi pakai juga biar tidak cocok. Itu kenapa setan langsung bikin bodoh pak kita. Gitu saudara. Toh? Ini mungkin contoh-contoh praktis supaya saudara tahu. Tadi saya pas selesai mandi ya. Waktu tadi soalnya mandinya 7:30. Toh? Jadi waktu kelar mandi tadi so lagi seperempat jam 8. Toh? Ya. Lalu, ini dapat rasa sekali ini mau pi toilet ini. Toh? Tapi saya berpikir begini, kenapa tarik kita mau tunggu lama? Karena kenapa enggak ada? Tuh, saya berdiri saudara dan itu tadi sambil pakai bedak sampai apa? Sambil rasa terus. Uduh ini jangan sampai komang. Tuh, so mau pergi gereja kong, so mau lebih berasa. Saya balik lagi saudara. Dan enggak ada. Kok mau bikin bagaimana? Bayangkan ini. Keluar dan sambil merasa ada yang dapat rasa dan rupa muka belakang begitu. Dan akhirnya kita Tuhan, kenapa tarik cuma gara-gara ini dan akhirnya bayangkan kalau orang ibadah semua terlambat gara-gara apa orang pendeta ada tunggu di dalam kamar mandi. Saya keluar dan sekarang waktu saya bicara sama saudara sudah tahu. So lupa tuh berarti. So dikalahkan, ini enggak ada dari rasa. Betul-betul soalnya enggak ada. Coba seandainya tadi kita mau berpikir, tunggu Jo sampai kelar. Kalau pikir begitu. Enggak mau jadi itu orang beribadah. Saudara sadar ya, waktu setan mulai bekerja, harusnya begitu orang itu harusnya peka. Ini kok setan bekerja ini. Begitu saudara. Kalau setan bekerja berarti jangan ikut tuh setan mau. Kenapa tarik nganu bikin lama apa kita? Oke, saya juga suka berpenampilan bagus. Kalau nyak dapat tuh sisir no bahagia deng jare. Ada saat-saat tertentu kita nih boleh kalau ini tahu ini dapat ingat soalnya. Tuh yang dia bikin tak lama dan 4 orang. Tuh, lain kali mau cuci muka, mesti pakai tuh segala kapas. Lain kali nyanda napa tisu basah, lap dengan tisu basah. Kong kayak apa? Nah gitu saudara. Orang tuh kalau mau dengan Tuhan, ya ini lebih suka kalau saudara sudah perasa, ini setan mau, langsung kasih stop pada dia. Tuh, bukan angko mau perintah pak kita. Tuh. Aku abdinya Allah. Aku tunduk kepadanya. Akhirnya saudara apa? Jangankan nyanda pakai bedak, nyanda cuci muka le boleh. Kalau sudah pakai waktu, ya, saudara kalau ini
hal-hal yang kelihatannya ini bukan kebenaran. Oh iya, tapi ini hal-hal praktis yang membuat banyak orang akhirnya batal ibadah. Hati-hati saudara. Hati-hati dulu ya. Saya sudah cerita ya ke saudara. Zaman dulu kan ibu pendeta kalau nyandak sanggul, DP nama bukan ibu pendeta itu. Berdosa deh ibu pendeta itu. Kalau DP rambu nyandak konde. Ibu gembala mesti konde DP rambu. Kalau kasih biar begini ini bagaya DP nama. Itu zaman dulu saudara. Jadi mami mesti konde. No masa konde kok nyandak pakai sisir? Hari itu kali yang pertama nyanda ada sisir. Nin tahu tuh sisir so menghilang di mana. Jadi papi so tunggu-tunggu, dia so bingo-bingo semua so dia so marah dari nyanda ada tuh sisir. Nah, DP terakhir DP keputusan nyanda masuk gereja. Ini ibu pendeta bayangkan so nyanda masuk gereja. Sudah jadi usah pergi nyanda sisir. Tuh dari so boleh sisir tuh rambu. Jadi ya papi ya udah kalau begitu sudah salah-salah. Masa orang dua sama-sama masuk gereja toh. Kalau ngana suni mau pergi karena nyanda ada sisir no tinggal jo angko. Jadi papi pergi ya saya dengar cerita di jalan kata dia berdoa. Tuhan jamah tapi istri kasihan. Jangan sampai cuma gara-gara sisir kon dia sunya nak masuk gereja. Belum lama papi sampai kaki mami menyusul. So sampai dia. Karena papi pergi kok dapat tuh sisir. Dia ikut basisir dan sejak hari itu dia janji di dalam hati ini sanggul kan zaman dulu saudaranya tidak ada yang bisa batalkan ibu pendeta nih boleh tidak usah basanggul, tidak ada. Jadi terpaksa karena mesti basanggul kandati. Jadi dia kalau hari Minggu ya malam Minggu dia basanggul malam-malam sebelum tidur. Jadi mau tidur dia so sanggul dulu, so pakai tuh konde. Terus saya masih ingat segala harnet, GP semua atau mami itu. Dia DP cara tidur bapelaka. Kandati saudara supaya jangan terlambat. Orang perlu mengantisipasi waktu saudara so tahu ini setan tahu-tahu. Saudara saja nih tahu. Kadang kala saya di sini bukan kadang sering itu baju tidak serik. Sebenarnya kalau baju ini model ini model tidak serika sebenarnya. Jadi boleh biar tidak usah serika. Ini lain kali kalau tuh hati kuat tidak usah serik. Itu ya. Perlu saudara bungkamkan mulut musuh. Angkau bikin gagal kita tidak bisa. Nah ini contoh-contoh. Saudara sebenarnya bisa kembangkan dengan pengalamanmu setiap hari. Apa itu? Apa yang menghalangimu? Orang kan masing-masing punya kebiasaan. Saya sebenarnya punya kebiasaan apa? Kita nih boleh lihat tuh, lain kali itu sangat tergoda saudara. Kita semua menimpang biar tengah malam. Iyo, kalau kita bangun nih kamar, kita basapujo dulu. Nah itu lain kali sudah semua terus. Semua terus akhirnya so bangun tengah malam orang lain berdoa jo belajar. Napa kita semua nimpang kamar? Jadi sering saya hentikan ini. Stop. So cukup. Untuk itu saudara bayangkan. Ini kelihatannya sepele toh. Masa menimpang kamar berdosa. Siapa boleh bilang menimpang kamar berdosa. Kalau dia menggagalkan hubunganmu dengan Tuhan. Itu juga dosa. Itu juga jadi berhala. Nah, kalau yang begitu saja bisa jadi berhala, bisa jadi dosa, bisa jadi ilah yang lain. Apalagi memang so tahu-tahu itu memang dosa. Toh? Lalu saudara coba benarkan itu karena saudara suka.
Hati-hati saudara. Ya, apalagi tuh hati kecil so bilang jangan, jangan, jangan. Kong saudara tetap mati. Hati-hati ya. Sekali lagi itu pasti pekerjaan musuh. Dan musuh itu, sekali lagi kalau dia datang dari luar, musuh itu kalau orang pediri sendiri. Coba, siapa boleh bilang nyanda kepada diri sendiri. Sementara Yesus yang bilang apa? Kamu mau jadi muridku? Kamu harus rela kehilangan nyawa karena aku. Kamu harus rela mematikan dirimu untuk berkenan kepadaku. Ini Yesus berkataan. Saya baru itu tidak tahu itu kalau kesaksiannya terjadinya kapan, ya. Tapi saya baru dengar soalnya ada yang posting di medsos, saudara, di FB masuk di beranda saya, ya. Dan saya periksa, saya cari di YouTube. Apa tadi DP nama? Itu orang Iran. Dengar saudara, orang Iran. Toh, orang kan selama ini tahu Iran dan Irak. Toh. Nah, bapak ini orang Iran. Jadi dia tentara atau apa? Tentara Hezbollah. Nah, sudah dengar tuh? Sudah tahu kan itu istilah itu tuh? Itu dia kesaksian. Ya. Dan karena dia jadi ya termasuk berjihad. Ya. Jadi dia ingin melakukan apa saja. Ini soalnya saya berani bicara kenapa? Di YouTube ada soalnya. Nanti sebentar kalau adik datang dia mungkin ingat DP nama. Ya. Apa tadi? Javid. Javid di belakang tapi di muka Apas tuh titik-titik Javid. DP nama saudara ya. Jadi sebentar saudara. Dia bilang dia tiap 10 hari dia menyelesaikan baca Quran dari muka sampai belakang. 10 hari. 10 hari satu kali baca. Jadi kalau mau bilang soal jago dengan agamanya. Waktu dia sampai di Pakistan, ini tuh karena semangatnya tuh luar biasa. Dia sampai di Pakistan, kemudian pasti untuk mendukung gerakannya, sudah tahu enggak? Dia punya 30 paspor. Bukan 3, 30. Jadi paspor-paspornya palsu. Supaya gerakannya jadi lebih mudah, toh? Lebih gampang ya. 30 paspornya. Ya. Dia diwawancarai oleh Daniel Mananta. Tuh, Daniel tetangga kamu. Saya bukan penontonnya ya. Tapi karena maksudnya dia wawancarai orang itu dan wawancaranya masuk di saya, jadi tak cari. Yo, kalian tahu ada di nama di sini, saudara. Ya, ini saya sampai bilang bukan main ini, ada lebih banyak orang ya yang Muslim jadi Kristen ya, tapi ini orangnya beda, lain lagi DP kisah perjumpaan dengan Yesus. Dari ceritanya saudara, apa tadi nama Javid siapa? Afsin. Oh iya. Nah. Itu DP nama ya. Jadi saudara, ini bukan karangan.
Saudara bisa lihat nanti rekamannya. Bayangkan dia datang di Indonesia. Tadi Daniel tanya sudah berapa lama? Sudah berapa kali datang ke Indonesia? Dia bilang mungkin 50 atau 60 kali. Saya sudah lupa, sudah tidak bisa dihitung berapa banyak kali saya ke Indonesia. Dia bilang waktu dia sampai di Pakistan dan itu dia punya 30 paspor dan dia ke Malaysia. Waktu sampai di Malaysia, dia pun ditangkap di sana dan dipenjarakan. Kenapa? Karena paspornya ilegal. Paspornya tidak sah. Palsu. Jadi dia ditangkap dan dipenjarakan. Dia bilang waktu mereka tahu kalau saya ini Muslim, bahkan saya jago Quran, mereka langsung mengangkat saya menjadi imam di penjara itu. Dia memang tidak dilepaskan dari penjara, tapi dia sudah jadi imam di situ. Kan ini Muslim taat rupanya. Dia bilang sekian waktu saya sudah jadi imam tuh di situ. Dia bilang tiba-tiba waktu saya duduk di kamar, lalu dia melihat ada setan datang, ya. Dia usir setan itu dengan semua surat yang dia tahu. Surat di Al-Quran maksudnya. Dia usir semakin dekat saudara. Dia pikir dia berarti mesti ulang syahadatnya. Mereka kan kalau mau jadi Muslim 2 kalimat syahadat mesti diucapkan. Dia bilang saya ulang itu. Karena setannya semakin dekat. Dan tiba-tiba saya merasa ada yang mencekik leher saya. Dia bilang waktu sudah saya rasa di sini ada yang mencekik leher saya. Dia bilang saya berteriak kepada Tuhan. Tolong aku Tuhan. Dan dia bilang tiba-tiba ada suara, dia bilang persis seperti Anda mendengar suara saya begini. Persis seperti itu. Suara itu datang dan bilang panggil nama Yesus. Dia bilang ini dia bilang sama dengan waktu saudara tenggelam dan ada orang lempar tali. Saudara sudah peduli, ini tali baru warna apa? Nggak peduli. Ada tali, ikut tangkap tuh tali. Dia bilang jadi seperti itu. Waktu ada suara panggil nama Yesus, saya sudah tidak berpikir yang lain. Saya langsung Yesus tolong. Dan dia bilang langsung hilang. Dia bilang jadi saya jadi bingung. Ini ada apa? Ini imam di masjid. Saudara jadi sekali lagi saudara boleh cross check ya. Saya tidak sedang mengarang, ini bukan hoax. Dia bilang, jadi saya jadi bingung. Dia bilang, ada apa? Ya Allah, ada apa? Kenapa? Yesus itu kan manusia, dia bilang. Yesus kan betul, dia 5 nabi besar kalau di Quran. Dia bilang, tapi mau nabi besar, dia tetap manusia. Lalu mengapa dari tadi semua surat sudah saya baca, dan setan tidak bisa kalah. Kenapa waktu saya sebut Yesus padahal dia orang? Kenapa setan baru pergi? 2 minggu dia bilang dia disiksa sebenarnya dengan kebingungannya. Jadi tetap dia baca Quran. Tetap dia sholat, dia pikirnya lupakan saja. Dia bilang yang aneh setiap kali saya duduk untuk sholat. Setiap kali saya merasa Yesus bilang, Kong itu pengalaman tuh hari. Ngana semua buang. Jadi saudara dia bilang bayangkan saya sholat jadi tidak bisa sungguh-sungguh. Padahal dia bilang so kita ini tuh tamang-tamang pergi pesta. Tamang-tamang bermain kita baca Quran. Dia bilang toh itu pas 2 minggu itu. Kemudian dia mendengar lagi suara itu. Ya, tiba-tiba dia melihat Yesus muncul di kamarnya. Bercahaya. Dia bilang, "Nin tahu kalau ke apa?" Tapi kita hati bilang, "Ini kudus." Ini kudus. Dia pakai holy and just, ya. Jadi
kudus dan adil. Dia bilang, dan selama ini saya tahu kudus dan adil itu cuma punyanya Allah. Masa ini orang yang berdiri di depan saya dan tiba-tiba hati saya berkata, holy and just. Ini kudus dan adil. Dia bilang kan begitu. Ini kita tidak bisa. Dia bilang saya tidak tahu. Dan saudara tahu DP kronologi ini saudara dengar ulang. Ya. Tapi yang jelas segera setelah itu Yesus langsung bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus bilang, kalau kamu sungguh mau percaya kepadaku, apa kamu mau bilang kepada teman-temanmu? Dia bilang sekarang Tuhan. Dia bilang tahu enggak, kita berdiri dari kamar langsung ke masjid. Kan dia imamnya. Waktu dia sampai di sana orang-orang ada tunggu. Soalnya tahu saudara DP jam mau sholat atau apa. Dan bayangkan saudara dia bilang itu waktu itu dia tidak ada ketakutan sama sekali. Dia masuk dan dia bilang lupakan semuanya. Saya mau bilang kepada Anda Yesus adalah Tuhan. Dan orang bingung ini orang pe imam. Kamu kafir. Oh saudara semua dia. Ya nanti kapan-kapan saudara lihat sendiri. Dia penjelasan di sana. Dia bilang dia hampir dibunuh. Kalau tidak salah semua keluarganya, mama, papa, dan saudara-saudaranya saya kini jadi Kristen. Dan saya bingung saudara, sepanjang dia bercerita, ini kan laki-laki keras. Sepanjang dia bercerita, sepanjang itu air matanya jatuh. Dia kan yang tidak pakai tisu. Dia sampai Sony boleh bicara tadi ya, dia kan tidak mau pasti menangis di depan kamera. Tapi dia tidak bisa tahan. Hah? Tadi saya sempat berpikir, Tuhan, ketika Israel menolak Yesus, kasih karunia sampai kepada kita. Dorang nih mau percaya tuh? Tuhan menyatakan diri kepada kita. Setelah kekristenan berabad-abad, orang sulut jadi Kristen, orang nenek moyang sampai nenek moyang tempo apa les toh, semua so Kristen, oh orang ini pendeta sampai orang penenek, kakek nenek, toh turunan keberapa itu, pendeta ini, orang turunan pendeta, akhirnya orang Kristen nyandak pakai pak Tuhan, nyandak hormat pak Tuhan. Nah, Tuhan menampakkan diri kepada orang yang hendak cari pada dia. Hah? Itu Asvin tadi. Nah, saudara, dia sangat benci kepada Yesus. Sangat tidak percaya. Tidak mungkin. Tuh hati-hati saudara. Orang penama so ada di buku kehidupan. Boleh tak hapus? Boleh. Ini membantah teori keselamatan yang diakui sekarang oleh mayoritas Kristen. Hati-hati, saudara lihat. Kenapa? Wahyu 3 ayat 5. Ini surat kepada jemaat. Sardis. Apa? Coba kita baca sama-sama. 3. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Dari kalimat aku tidak akan menghapus berarti kalau mereka tidak bertobat seperti yang dia mau, maka dia akan menghapus. Ini kitab kehidupan, saya jangan hapus ini ya. Kalau kamu menang,
Kamu akan mendapatkan pakaian putih. Ini gambaran. Ya. Dan aku tidak akan menghapus namanya. Berarti kalau engkau kalah, hati-hati. Tuhan tidak bilang begini. Sudah aku akan mengaruniakan semua so menang. Tidak ada ya. Siapa menang? Berarti yang tidak menang kalah. Ya, ini surat kepada 7 jemaat ya. Hati-hati saudara. Ini mereka gereja. Ini orang percaya. Sudah ada di dalam Yesus. Dan ini perkataan Yesus, kan? Saya selalu bilang ke saudara, wahyu itu adalah surat Yesus kepada jemaat-jemaat. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan kalau menang. Tapi kalau kalah, namamu dihapus. Odo tapi namanya tidak mungkin. Tidak mungkin. Tuhan tidak akan pernah. Saya baru tadi kalau tidak salah. Renungan pagi atau apa ada saya dengar tadi pagi. Oh. Saya lihat tidak lama tuh, tahu tadi 10 menit atau sekitar itu. Jadi saya klik kong dengar. Saya klik dengar soalnya di situ ada judulnya. Jadi saya juga mau tahu, oh iya coba mau dengar. Kong alasanmu apa? Dia bilang zaman dulu perjanjian lama Tuhan waktu orang itu salah Tuhan meninggalkannya. Roh Kudus keluar dari dia. Tapi zaman perjanjian baru enggak. Udah lihat ini. Lihat tadi kayaknya ribuan orang yang like. Kan orang suka tuh katu. Kayak apa? Biar suami baking apa? Tuhan yang enggak tinggalkan kok. Roh Kudus tetap di situ. Namamu kan sudah ditulis. Enggak akan dihapus. Kong ini dang salah terjemahkan. Coba lihat bahasa Inggrisnya apa? I will not blot out his name out of ya sama DP arti. Keselamatan bisa hilang enggak? Bisa. Alkitab yang tulis. Hati-hati saudara. Karena sekarang bukan cuma banyak pengajaran seperti itu. Banyak orang setuju. Kenapa? Karena itu memudahkan dia untuk hidup. Dan merasa tidak bersalah. Enggak bersalah. Itu. Siapa tuh pendeta menghakimi 4 orang? Saya tidak menghakimimu. Firman Tuhan menghakimimu. Sadar. Siapa menang berarti ada yang kalah. Bayangkan kepada ke-7 jemaat yang mendapatkan surat itu. Semua surat selalu diakhiri dengan siapa menang. Artinya kalau bilang siapa menang, Tuhan tidak bilang pasti menang, tapi siapa menang. Kamu tidak mau berjuang seperti yang Tuhan mau, maka kau pasti kalah. Nanti saudara periksa di rumah ya, itu surat kepada ke-7 jemaat itu Wahyu 2 dan 3. 2 pasal. Ya, Wahyu 2 dan 3. Saudara cuma baca surat mana? Ya, baca ini Yesus pesurat. Kali lagi, dia bicara kepada ini orang-orang ini di dalam gereja saudara. Itu gereja belum rubuh. Tapi sekali lagi kalau saudara sekarang cari tuh gereja-gereja yang ditulis di sini, soalnya enggak ada.
Cuma ada DP Puing. Dan saudara, daerah-daerah di mana surat ini di sekarang, nih tahu kalau Kristen di sana masih ada. Bayangkan, negara-negara itu, tempat itu bukan tempat Kristen. Berarti murtad. Padahal siapa yang surat? Siapa yang kasih surat? Yesus dah kasih surat. Apalagi cuma Rona yang bahotbah. Oh, saudara, ini kuat Tuhan ini. Saya kadang-kadang sampai berpikir, tolong Pak kita Tuhan. Coba baca dulu Paulus kata-kata. Aku yang menyampaikan Injil. Aku tidak mau setelah aku menyampaikan Injil kemudian aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ya? Atau? Coba ya. Itu Paulus saudara. Dia menjaga diri. Jangan sampai setelah memberitakan Injil kepada orang lain, aku sendiri ditolak. Saudara pikirnya jadi hamba Tuhan. Menyampaikan khotbah, saudara pikir agak senang. Tidak usah menjaga diri, pasti masuk surga. Coba. Tidakkah sekarang semua pendeta berjuang untuk tambah jemaat? Tuh, kandati kebenaran diabaikan. Tuhan bilang kalau orang suka dengar Z, salah-salah. Dulu saya pernah mendengar saudara mau bilang, sebenarnya saya tidak enak juga bisa bicara begini. Ya. Itu di kelas saudara, kelas perkuliahan saya ingat, teologi. Waktu bercerita tentang masalah rumah tangga begitu, dosennya bilang, wah, kalau dia sampai pergi gereja lain, masa kita mau pidusu? Jadi ya sudah diterima saja. Terpaksa khotbah mengikuti arus. Bayangkan kata-katanya begitu. Kalau dorong sepi di gereja lain, kontrol mau pidusu. Kandati, gara-gara itu kebenaran dibawa. Ya enggak apa-apa lah, selamat orang masih menyanyi, Yesus, Yesus Tuhan. Tuh. Padahal sebenarnya apa? Apa DP lagu? Doi, doi Tuhan. Nah itu. Kurang doi itu jadi Tuhan. Dodol, dodol Tuhan. Jadi dodol. Itu Tuhan. Itu DP alasan banyak orang nih mau Pak kita. Sekali lagi saya ulang kalimat ini Pak Saudara. Saya sudah lama latih diri. Tidak persoalan, bukan masalah bagiku. Siapa yang tidak menyukaiku? Selama Yesus bilang, kau kekasihku. Waktu saya menyampaikan kebenaran dan orang-orang meludahiku, karena selama saya berdiri di pihak yang benar, berpihak kepada Allah, siapa lawan aku? Itu, ya. Loh kalau Paulus jaga diri seperti ini, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Bayangkan dulu. Dia bilang yang penting di hati. Loh, kalau ada di hati terekspresi dari sikap tubuhmu. Dari cara kau memperlakukan Tuhan dengan tubuhmu. Cara kau memperlakukan firman Tuhan dengan tubuhmu itu apa? Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain,
jangan aku sendiri ditolak. Oh Tuhan. Oh. Tuhan, bukankah kami mengerjakan mujizat demi nama-Mu? Mengerjakan banyak mujizat. Ini Yesus yang bilang. Hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Mengusir setan juga demi nama-Mu. Torangnya pakai nama lain. Torangnya nak bilang dalam nama dolar aku usir kau setan. Nggak ada. Setan justru bilang abis dia usir setan. Napa dolar ngana tuh. Supaya ngana biar usir-usir pak kita. Marton 2 terus batamang. Tiba-tiba setelah baking seminar ada saudara. Loh ada ini saya tahu ini sekitar 20-an tahun lalu. Ya, mereka datang di Kota Bitung, bikin seminar tentang keluarga, tentang rumah tangga, tentang pernikahan dan perceraian. Wow, sangat keras. Lalu setelah seminar selesai, ada pendeta yang saya kenal, baca cerita soalnya. Dia bilang, kita ada pitanya. Habis seminar kok kita pergi. Di tempat orang nginap kong kita pitanya. Tante, om, kong kalau begini. Oh, dia bilang kalau ngana mau baking rupa itu tadi, siapa yang ngana jemaat? Dia bilang, bagaimana? Bayangkan saudara, oh Tuhan, darah Yesus. Ini 20-an tahun lalu. Oh Tuhan, tolonglah kami. Ternyata hidup dalam kebenaran. Bukan cuma saudara yang susah. Kalau bukan Tuhan yang menolong, mustahil orang hidup benar. Mustahil kebenaran ini masih keluar dari mulut saya. Ini tantangan. Saya mau pilih siapa? Mau pilih Tuhan. Atau cari penerimaan. Yang penting diterima banyak orang. Walau Tuhan menolak. Berdoa. Setan bukan di kuil-kuil. Yang paling mengerikan kalau setan bisa di mimbar. Dan dia berbicara yang menyenangkan hatimu. Nah, saudara merasa, ini tuh berita yang bikin kita damai. Kalau mau dengar di pendeta Rona ini pehotbah, aduh, bikin hilang damai. Harusnya kau berpikir, kalau kau damai terhadap sesuatu yang salah, kau mendengarkan ada hamba Tuhan yang membenarkan apa yang sebenarnya. Orang begini, orang ini tahu tuh salah tuh mana, tuh benar tuh mana. Dan saudara paling tidak mau waktu kesalahanmu dibicarakan sebagai kesalahan. Saudara akan sangat setuju kepada pendeta yang membenarkan yang sebenarnya saudara tahu itu salah. Saudara kan merasa aman dan damai. Begini tuh berita sukacita. Coba baca dulu ini dia. Yesaya 5 ayat 20. Apa? Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik. Dan kebaikan justru itu tuh jahat. Tuh, ngoni pe pendeta itu. Dia kalau bahotbah semua dosa. Orang kan masih orang.
Orang kan masih manusia, masih injak tanah ya pendeta. Sadar pendeta anak ini masih injak tanah. Belum tiba di sorga. Justru karena saya tahu saya sementara berjalan ke sorga. Dan menyiapkan saudara-saudara untuk sama-sama berjalan ke sorga. Saya harus menyatakan yang jahat itu jahat. Begitu. Nggak bisa saya menyatakan so tahu-tahu najis, sangat dibenci Tuhan. Supaya kasih yang dia tetap nyaman, nyanda apa-apa. Saudara kan bilang, ternyata Yesus kan bisa bilang kepada perempuan yang berzina. Perempuan kedapatan berzina, Yohanes pasal 8. Yesus bilang apa? Perempuan, mana yang mau menghukummu? Oh, tidak ada Tuhan, oke. Aku juga tidak menghukummu. Ini orang paling suka. Berarti perzinahan dianggap apa? Dianggap benar. Jangan sampai salah, saudara. Yang Tuhan ampuni itu pezinahnya. Tuhan tidak nyatakan benar perzinahan. Dengar sekali lagi. Dia nggak bilang, oke, enggak apa-apa yang berzina, enggak apa-apa. Enggak. Dia datang, dia berhadapan dengan Tuhan dan Tuhan langsung bilang apa? Pergi. Dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Dengan kata lain, Yesus bilang, oke, kamu aku ampuni. Aku tidak menghukummu. Pulang. Jangan baking ulang itu dosa. Jadi dia bukan benarkan perzinahannya. Dia ampuni perempuan itu yang kedapatan berzina. Bukan perzinahannya dianggap kudus. Tidak ada itu. Ya. Paulus pembunuh, diampuni kan? Bukan berarti boleh membunuh. Diampuni dosanya. Pembunuhan kau melakukannya dan kau tidak mau bertobat. Loh, kau ke neraka karena kau pembunuh. Itu saudara. Jadi bukan Tuhan karena mengampuni pendosa, kok itu dosa? Sudah dianggap benar begitu. Kan bodoh ini. Ini berpikir bagaimana ini berpikir begini. Alkitab sudah bukan bukumu kalau begitu. Yang penting masuk-masuk gereja ngoni biar berzina. Kan bagaimana tuh? Ya kalau yang enggak begitu dong pendeta kok. Coba kok saudara. Sedang saudara-saudara jemaat, ini mau kalau cuma sedikit orang, apalagi kita. Lebih baik kalau orang semua tanya berapa orang ada jemaat. Lu pikir apa? Tapi makanya kalau kok boleh Tuhan ambil sekarang, ambil jo. Gitu saudara, lain kali dong. Kalau datang Tuhan, kenapa kok kasih biar kita lama-lama? Kalau saya ada orang mau dengar, kenapa ndak ambil jo? Masalahnya ada satu orang saja memperhatikan firman Tuhan dan Tuhan melayani orang itu. 50 orang yang hadir, cuma satu yang mendengar. Oh Tuhan dengar, Tuhan layani Pak, engkau tahu. Ya, saya selalu begitu saudara. Ya ini ya karena saya terbiasa dengan keadaan seperti itu. Jadi saya selalu taruh itu di dalam hati. Misalnya baca cerita dengan satu orang. Lain kali datang begini, bayangkan dia bikin habis angkop waktu. Saya selalu ingat Yesus berhenti di pinggir sumur Yakub di Samaria. Yohanes 4. Tengah hari tua, panas keras. Untuk melayani si pelakor. So 5 DP suami. Waktu Tuhan bilang panggil suami. Dia bilang, oh Tuhan aku belum bersuami. Oh iya dalam hal ini kau berkata benar. Karena so 5 angko pe suami. Dan yang sekarang juga bukan suamimu.
Engkau sudah mempunyai lima suami toh, dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Yesus bilang, oh salah. Toh sudah mau dibuka itu suami istri. Jadi itu biar itu pendeta bilang itu bukan suami istri, lalu itu suami istri. Bagaimana sih? Kira-kira saya mesti bagaimana dong? Sikap saya. Ini Yesus begini, langsung di depan. Oh, Yesus Petrus mau apa? Saudara, kalau mau baca ini, cuma begini dia jelaskan. Dia mau jelaskan dari Adam dan Hawa begini. Nah, dia langsung bilang itu bukan suamimu, Dan justru yang ada apa? Perempuan itu langsung sadar. Dia tinggalkan timbanya, tinggalkan tempayannya, berlari masuk ke kota Samaria. Lalu satu kota dia panggil, datang kepada Tuhan. Bukan besok, sekarang. Langsung dia panggil. Tuh, dia pindah aja. Siapa jadi penginjil? Hah? Dia lulusan mana? Enggak. Baru berjumpa Yesus. Dia mengakui sungguh ini adalah Mesias. Langsung masuk di dalam kota, langsung jadi penginjil. Sedikit di dalam satu kota. Nyanda kalau saudara dia sampai itu tadi itu Asmin tadi kan. Waktu Yesus bilang bagaimana? Ya, waktu kamu tahu siapa aku. Gimana? Sekarang Tuhan. Sekarang kita dia langsung keluar kopi bilang. Loh, orang lain orang diplomasi. Apa dulu cek memulai dari mana supaya membenarkan peristiwa? Dia nyanda langsung dia bilang, lupakan semuanya. Yesus adalah Tuhan. Coba, dia sudah berpikir mati mana? Orang baru nyanda dak ojek, nyanda dak doi. Tuh, kalau sesak nafas masih bernapas tuh. Sesak nafas masih bernapas. Biarlah yang bernapas apa? Puji Tuhan. Ya, kalau sesak nafas masih bernapas. Kalau saya nyanda bernapas, so mati. Kalau so mati itu kan dia tidak suruh puji Tuhan. So mati kan enggak. Waktu kau bernapas, selama napas masih ada di hidungmu, nyanda ada alasan. Pujilah Tuhan. Nah gitu saudara. Alangkah sukanya masuk ke dalam kerajaan surga. Mana tuh ayat begini? Tuhan, sedikit sajakah orang yang selamat? Yesus begitu. Sementara berjalan oleh orang-orang bertanya. Sementara itu dia menjelaskan. Ini dia sementara berjalan. Coba lihat dulu. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, desa ke desa, sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Lalu ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Apa cuma sedikit orang masuk surga? Kok Yesus bilang apa? Kan Yesus menjawab itu apa? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ sama-sama, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Ulang, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu apa? Banyak orang akan berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat. Masih ada satu yang mendengar. Ada satu yang bilang, kita mendengar. Mari kasih. Mari di sini tolong belajar. Karena bagi saya percaya kepada Tuhan. Satu orang bertobat, apa yang membuat surga bersuka cita? Saudara jadi kaya? Tidak ada catatan. Ya, waktu Lazarus bangkit,
Nah ada catatan kalau Lazarus bangkit ke surga bersukacita. Nah, orang bertobat dan surga bersukacita. Itu biar cuma satu. Saudara mau enggak bikin surga bersukacita? Cuma dia nih, cuma satu nih. Cuma berapa? Daripada engkau sudah tua-tua di dalam Tuhan tidak pernah bertobat, kamu menyakitkan hati Tuhan. Lebih baik cuma satu orang, tapi dia membuka hati kepada Tuhan dan berkata, Yesus, ampuni dosaku. Aku mentaati itu. Orang itu yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara baca lihat 100 domba, satu hilang, gembala itu cari. Dia bilang apa? Lebih baik itu satu itu daripada di 99 yang tidak mau, yang tidak perlu terhadap pertobatan. Lebih baik satu ini yang bertobat. Aduh, ini Tuhan berhati, saudara. Sekali lagi, saya hamba Tuhan. Saya terus berdoa, Tuhan, kiranya aku sungguh memiliki hati. Ini Yesus bilang, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak perlu pertobatan. Kalau yang sudah bertobat lain lagi. Nah, kalau yang tidak perlu di sini maksudnya orang yang tidak peduli dengan pertobatan, bayangkan ini Tuhan lebih pentingkan biar itu satu. Nah, apa orang suruh tunggu-tunggu ada 99 orang Tuhan dan tunggu enggak. Orang tak tahu, domba kumpul cuma mau apa? Cuma mau cari doi. Tuh, cuma supaya kita sembuhkan berbagai sakit. Nah, kita lebih suka dengan dia. Satu ini. Kita tak usah layani pada. Saya selalu cerita kepada saudara, penginjil terkenal di Inggris, ya, saya baca sebuku kesaksian tentang penginjil itu, ya. Itu pengkhotbah kerajaan Inggris tahun itu. Ya. Ini memang peristiwa tempo dulu, ya. Lalu pendeta itu karena pendeta kerajaan dianggap pendeta kerajaan karena dia sering diundang untuk berkhotbah di istana kerajaan Inggris. Jadi bayangkan dong, kalau pendeta yang selalu dipakai oleh kerajaan berarti ini pendeta bukan sembarangan, bukan pendeta sembarang. Jadi mau undang dia, ya selalu sofol DP jadwal sofol. Tuh kalau mau undang dia mesti 5 tahun sebelumnya. Sebelumnya, iya. Ada pendeta-pendeta terkenal begitu, saudara. Mau undang dia bukan 2 minggu sebelumnya. Udah bertahun-tahun, berbulan-bulan sebelumnya. Mau hubungi sekarang sudah nanti kasih masuk di jadwal. Baru nanti 5 tahun depan. Kalau aku belum mati. Nah, itu saudara, mau undang dia? Nah, mungkin. Nah, lalu dia waktu itu diundang untuk menjadi pembicara seminar. Biasa di stadion kota. Ini pendeta besar. Semua sudah siap, ya, hari pertama. Jadi semua orang peserta seminar berkumpul. Nah, beberapa hari sebelumnya ini pendeta di ruang kerjanya, entah dia lihat foto atau apa, saudara, kemudian dia merasa kalau dia sudah tidak lupa dulu. Dia sekarang dipakai oleh banyak orang, tapi dia sendiri tahu dia bukan untuk pendeta sama dia dulu. Waktu dia dulu berarti cinta sekali pada Tuhan. Dan dia berdoa begini, Tuhan, kembalikan aku seperti dulu waktu kita sangat mencintai. Dia merasa sangat dorongan di hatinya. Dia berlutut, dia tulis itu begitu.
Dia berlutut di karpet di ruang kerjanya. Waktu dia berlutut, ini kepala so di lantai. Dia merasa Tuhan bilang, aku akan mengembalikanmu seperti dulu. Janji. Ada satu yang kita tutup. Apa kau mau bersedia taat kepada semua perintahku? Oh, sambil menangis dia bilang, ya Tuhan, apapun yang kau katakan, aku akan melakukannya. Nah ini, kok seminar tuh hari pertama waktu dia duduk dan melihat ini peserta seminar so datang memenuhi stadion. Tiba-tiba dia merasa tinggalkan tempat ini, pergi ke sini pas itu pulau Auckland atau apa, pokoknya ini pulau terpencil di Inggris, pulau kecil yang terpencil. Dia orang Inggris belum pernah pergi di situ. Dia bilang, tiba-tiba dia apa? Tinggalkan tempat ini dan anak tinggi di sana. Dia bingung. Ini seminar semua mulai. Ini para pendaftar peserta seminar so duduk. Jadi begini, Tuhan, tapi mereka sudah berkumpul. Dia merasa kuat. Tuhan kasih ingat tuh dia berjanji di lantai ruang kerja. Tuhan bilang, Anda lupa. Anda bagi janji tuh. Oke, dia berdiri, dia cari ke ketua panitia. Dia bilang, saya akan segera pergi. Hah? Oh, marah panitia. Tuh, pendeta, kamu masih pada tamu Anda so gila. Tuh, bukankah kau setuju dengan seminar itu sana 3 hari atau 1 minggu gitu? Ini mereka sudah datang dan sekarang ada semua tinggi. Sudah tahu dan dijawab apa? Saya lebih baik bermasalah denganmu. Saya tidak mau bermasalah dengan Tuhan. Saya cuma kehilangan waktu. Sorry, kita semua pikir. Dia langsung baca Al-Quran. Dan ya, saya tahu apa yang terjadi di situ, di stadion. Dia so pikir, bukankah ini seminar rohani? 99 orang yang anak itu berkebatan. Tuhan nanti tinggal berdoa. Dia bilang dia ingin tahu itu pulau itu seperti apa. Karena seumur-umur dia belum pernah sampai di pulau kecil itu. Dia langsung ke pelabuhan. Ya, dia tanya apa ada kapal atau apa gitu. Dia bilang ada. Ini perahu kecil untukmu. Kalau mau pakai pergi ke sana boleh. Oh sudah, dia sewa itu perahu untuk pergi ke pulau itu. Dia minta supaya pengendaranya kasih cepat itu perahu, karena dia merasa dia hampir terlambat dan dia tidak mau terulang lagi. Tuhan kembalikan kan? Tuhan mau kembalikan beberapanya dan semuanya. Tuhan, aku mau taat. Dia bilang, betul. Dia sampai di pulau itu ada beberapa pria di pantai, ya, di pulau itu. Dia turun dan dia pikir dia mau tanya apa, karena dia kan belum pernah datang di pulau itu. Dia langsung tanya, ada gereja di sini? Kira-kira coba tunjukkan ada gereja di pulau kecil. Dia bilang ada gereja di sini, ada 2. Tapi sudah bertahun-tahun gereja 2 itu sudah ditutup. Jadi dia bingung. Kok kalau begitu dia mau gimana? Kalau begitu ada pendeta. Apa di sini kamu tahu ada patungan atau apa? Nah ini pria-pria ini bilang karena gereja sudah ditutup di sini tidak ada pendeta. Dan tiba-tiba ada satu yang bilang begini. Tapi kalau kamu maksudkan orang yang mencintai Tuhan sungguh-sungguh dengan serius dengan Alkitab dan apa, ada tukang pos, bukan pendeta, tukang pos. Dia bilang oke, kalau begitu tolong antarkan saya kepada tukang pos itu. Oh, dia antar. Waktu dia sampai di rumah itu, ya, dia toki pintu dan Pak Pos itu buka pintu. Dia terkejut saudara waktu Pak Pos buka pintu. Pak Pos bilang, Pak Pendeta silakan masuk. Baikkan, ini Pak Pos tidak tanya ini kalau siapa. Pak Pendeta silakan masuk, minum teh hampir dingin.
Iya, segera Pak Pendeta, 5 menit lagi ibadah dimulai. Hah? Ini pendeta kaget. Maksudnya apa 5 menit? Apa Pak Pendeta tidak baca? Sepanjang jalan yang tadi Pak Pendeta lewat, itu spanduk yang ada fotomu di sana. Ya, tadi sepanjang jalan Pak Pendeta harusnya baca spanduk itu. Dia bilang ada spanduk. Iya Pak Pendeta. Ini orang-orang sudah berkumpul 5 menit lagi. Ibadah mau dimulai. Kita hampir terlambat. Pendeta itu bilang, kamu tidak pernah menghubungi saya. Oh iya, saya tidak mungkin bisa menghubungi Bapak karena Bapak pendetanya kerajaan. Saya hubungi pemimpin Bapak. Jadi dia yang perintah Bapak. Kalah Ratu Elizabeth. Pendeta itu pun menangis. Dia bilang, dia salami Pak Bos dan dia bilang, sebenarnya yang hamba Tuhan itu bukan saya. Ternyata hamba Tuhan itu sebenarnya Anda, Pak Bos. Pak Bos bilang, segera habiskan tehnya Pak, ibadah semula. Bayangkan, ini Pak Bos nyandak gugur. So kurang 5 menit itu pendeta buta sopu. Dan dia nyandak gugur. Dia tahu. Dia bicara kepada pemilik kehidupan, Raja Kerajaan Allah. Kalau sungguh pendeta itu adalah hamba Allah, dia akan jaga perintah Raja. Ini sangat memukul sekaligus meneguhkan hati saya. Maukah saya seperti itu? Dengar-dengaran kepada perintah Raja, walaupun artinya saya bermasalah dengan ribuan orang. Pendeta ini bukan membawa berita sukacita. Selalu kalau dia berkhotbah, begitu orang kehilangan sukacita. Yang kehilangan sukacita yang sama, yang tidak mau meninggalkan dosanya, yang tidak mau ditegur dosanya, orang yang kehilangan sukacita. Tapi orang berdosa yang mau ditegur dosanya akan berkata, terpujilah Tuhan, terima kasih telah menegur saya. Hari baru berapa hari lalu, kita 3-4 hari lalu, saya tiba-tiba di kendaraan. Tiba-tiba saudara, pikiran saya ke sana. Saya tiba-tiba ingat, dulu kita ini bayangkan, mobil sekolah kita pun susah sekali. Susah sekali ya kan, Tuhan mesti bawa yang ke TBC dulu. So TBC belum mau dengar-dengaran, so baik belum dengar-dengaran, dia kasih putus pekerjaan, toh PHK. Belum juga dengar-dengaran, berarti kan kita sangat mencintai pekerjaan. Ini mau kehilangan doi. Tapi saudara ini tiba-tiba ini 3-4 hari lalu, 3 hari lalu kayak. Kali malam seorang dulu baca saya bilang Pak Ade, Mama baru dapat ingat. Ya. Tiba-tiba saudara pikiran itu datang. Seingat saya, semenjak saya mengambil keputusan, oke, kita mau sekolah Alkitab. Sejak itu saya tidak pernah ingat untuk cari doi kembali. Betul-betul saya, dan itu kita pernah ingat Tuhan. Jadi, iya kan, harusnya kita ini gila kerja, gila doi. Kok siapa kita tidak pernah rindu untuk kembali lagi? Bukankah saya bisa bekerja? Saya bisa mendapatkan keuangan, uang, bukan berharap dari pelayanan ini. Bukan kita boleh punya gaji sendiri? Supaya tidak ada orang kata
Iya kan Tuhan. Wah, saya tidak bisa tahan. Saya tahu ini Tuhan. Bayangkan dia boleh robah. Langsung balik kanan kau lari. Betul-betul saya tidak pernah ingat lagi dan tidak pernah rindu untuk kembali ke pekerjaan itu. Apa yang sudah merubah saya? Apa? Oh Tuhan, tolong kita. Setelah sekian puluh tahun melayani, kiranya sungguh aku berakhir sebagai hamba yang berkenan dan menyenangkan hati. Aku tidak mau mati cuma sebagai pendeta. Napa di periode hidup habis dari sana, kong di sini, kong di situ, kong di mana deh. Dipuji semua orang. Biarkan nanti kalau kita mati orang lagi, so mati dia. Lu puji Tuhan. Soalnya ada orang mau hakimi empat orang. Sudah saatnya orang merdeka. Bikin apa saja kau mau. Tapi kau tidak tahu, surga bersukacita. Hambaku pulang. Saya lagi suka sekali dengan lagu itu. I shall not want. Aku tidak menginginkan apapun. Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak menginginkan apapun. Ada satu kalimat di situ ini. Saya tidak bisa tahan. Dia bilang, waktu kau memanggil namaku, oh Tuhan, aku akan pulang bersama. Ini lagu tentang Mazmur 23. Ini lagu begitu. Kalimatnya sampai seperti itu. Penyanyinya masih muda. Kok bisa berpikir tentang when you call my name, I will take my rest. Gitu ya. Jadi waktu kau memanggil namaku, sudah saatnya aku pulang dan beristirahat. Tuhan bawa aku pulang. Sudah masih beberapa puluh tahun ini.